Teman-teman yang saya banggakan, Mas Lutfi yang saya hormati, yang ngomongin spirit Sumpah Pemuda 1928 atau 95 tahun per hari ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh muda yang punya latar belakang yang digembleng kehidupan dan kesehariannya oleh lingkungan jurnalis. Jadi kasarnya mau begini nih, ini simpelnya ya. Negeri ini, Indonesia ini gak merdeka kalau tanpa campur tangan jurnalis. Begitu, sederhana itu sebenarnya. Cuma memang pada saat itu kenapa ini bisa menggema? Karena memang mereka punya isu yang sama. Isunya yaitu penindasan dan penjajahan. Sehingga kata Mas Bowo tadi bahwa ada akhirnya para generasi muda bersatu padu, berbeda suku, berbeda wilayah, kemudian menyatakan diri untuk melawan penjajahan. Itu spirit awalnya, sehingga 15 tahun kemudian bangsa ini menyatakan diri merdeka. 95 tahun kemudian ini musuhnya mulai berbeda-beda, Mas Afo. Tidak lagi musuhnya penjajahan, tidak lagi musuhnya penindasan. Bukan berarti kondisinya hari ini di Banten, misalkan di Kota Serang ataupun di Indonesia, bukan berarti lagi tidak ada penjajahan, bukan lagi tidak ada penindasan. Musuhnya masih sama, cuma memang kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap kelompok berbeda-beda. Bahwa hari ini misalkan di Kota Serang masih kekurangan, iya. Di Provinsi Banten masih banyak kekurangan, iya. Masih banyak fakir miskin yang tidak terfasilitasi oleh pemerintah, iya. Cuma apakah itu menjadi musuh bersama? Tidak. Karena memang ada juga yang menginginkan bahwa kemiskinan itu selalu tetap ada. Bahkan dirawat kemudian jadi objekan. Objekan kepala desa misalkan. Bukan lagi misalkan anak-anak terlantar di Kota Serang bukan menurun kan, malah jumlahnya meningkat. Dari yang tadinya hasil operasi 52 sekarang naik jadi 104. Ini kan ada kenaikan signifikan 50%. Masalahnya apakah itu jadi musuh bersama? Enggak. Kemudian ada kekuasaan yang ingin melanggengkan kekuasaannya, kemudian itu dibiarkan saja, apakah itu bukan penindasan? Tetapi apakah itu jadi musuh bersama? Gimana man? Belum tentu juga. Masalahnya itu, di manakah peran media? Peran media tentu menyajikan bahwa semua ada. Persoalan media ada yang pro dengan kekuasaan, tentu menyajikan hal-hal yang positif. Karena memang ada juga peran media melaksanakan tugas bisnisnya. Bagaimana untuk menjaga keberlangsungan hidup medianya. Ada juga wartawan yang secara idealis menghantam bahwa ini tidak baik, ada juga. Tinggal kita nunggu nih titik temunya di mana bersatu kemudian melawan yang mana yang jadi lawan kan. Ini kan menjadi persoalan dan ini terjadi berdekatan dengan Sumpah Pemuda. Apakah pemuda semua akan diam? Nah, pertanyaan kan begitu. Apakah memang jurnalis juga dikotomi tua dan muda? Kalau dikotomi tua dan muda, apakah yang muda-mudanya mau diam atau ikut dengan arus kekuasaan kan begitu? Maka kalau kita semua hanya menuntut peran media, tentu ini juga posisinya kita tidak bisa memaksa. Jurnalis pada prakteknya tetap kita hargai, ada kaidah-kaidah jurnalistik. Cuma tantangannya perkembangan pesat media sosial yang tanda petik misalkan kalau kita survei di sini teman-teman aktivis mahasiswa pasti lebih banyak punya launcher platform TikTok dan Instagram ketimbang medianya abang-abang yang ada di sini. Bisa dicek ada nggak launcher ada Banten misalnya, ada nggak launcher Bagus News misalkan, belum ada ya tuh. Ini kan menjadi tantangan. Jangan sampai misalkan ada nggak launcher bahaya misalkan di sini, ada nggak launcher titik nol misalkan mas, teman-teman aktivis mahasiswa, saya yakin kebanyakan dan mereka kalau dibuka smartphone-nya
tantang lebih banyak TikTok, Instagram, dan Facebook. Walaupun memang kalau melihat anak-anak muda yang di Facebook relatif lebih sedikit lah, dominan TikTok pasti. Benar nggak? Ya. Kalau dicek dari 10 pengguna smartphone, 9 diantaranya memiliki TikTok, 1 nggak punya. Kenapa nggak punya? Karena paket datanya nggak ada. Itu. Ini menjadi tantangan jurnalis saat ini. Di sisi lain, jurnalis misalkan Benson, ketua pelaksana pelantikan, dia nungguin PJ Gubernur dari jam 2 sampai jam 3 melakukan rapat koordinasi. Datang misalkan Arman, aktivis GMNI yang kebetulan ikut di dalam, langsung TikTokan live TikTok. TikToknya udah bisa live kan? Oh udah di atas 1000 berarti pengikutnya. Live langsung. Tentu ini menjadi tantangan. Arman bisa menyajikan keseluruhan kegiatan di dalam melalui live TikTok, hanya bermodalkan paket data, jangan-jangan juga numpang sama wifi Pemprov, dengan Benson yang harus nunggu, kemudian nunggu wawancara. Ini menjadi sebuah tantangan. Mudah-mudahan spirit perlawanan terhadap, kalau dihitungan ini Son, kita juga dalam kondisi terjajah sebenarnya. Masih kita kan? Masih kita. Dapat cipocok kan? Masuk. Pasti bro, nah ada 25 katanya tetangganya. Itu juga masih mau ditambah katanya bro. Jadi tantangan jurnalis sekarang sama dengan 95 tahun yang lalu. Ini dalam kondisi penindasan kapitalisme platform media sosial. Jadi jangan heran kalau jurnalis misalkan yang jomblo-jomblo ini belum cepat menikah. Di sisi lain kerjanya harus dituntut cepat dan akurat, karena memang kalau hoax itu kan mereka berat tanggung jawabnya. Di sisi lain mereka harus bertentangan dengan kapitalisme platform digital itu. Kebetulan kemarin juga kan sempat ramai, padahal kan tidak ada kaitannya juga antara pasar di Jakarta itu sepi dengan satu platform TikTok Shop itu kan sebenarnya enggak ini. Padahal beberapa tahun yang lalu Bung Sabel sudah biasa pakai Shopee Pay kan. Shopee Pay later yang beli sekarang kemudian dibayar 1 bulan yang akan datang kan. Limitnya udah naik ya. Iya. Sehingga ini mampu tidak kita merefleksikan itu menjadi sesuatu hal yang positif. Ya persoalan kami yang nyalek-nyalek sebenarnya bukan persoalan aktivis mahasiswa, bukan. Tapi menjadi tanggung jawab, bukan jadi persoalan. Karena memang dalam perspektif yang sederhana teman-teman, menjadi wakil rakyat itu sebenarnya bisa dilakukan ketika kita yang baik-baik ini paham. Bayangkan sama teman-teman, anak penguasa negeri ini nyalon dengan fasilitas yang sangat luar biasa, mudah. Kemudian kebayang nggak teman-teman yang kuliah berproses jadi aktivis demo, terus ujung-ujung jadi pengangguran? Kalau nggak memfasilitasi diri sendiri, siapa lagi yang memfasilitasi? Tapi jangan juga nyesel kalau bapak kita nggak jadi presiden. Jadi tugas kita ya harus berjuang, harus menunjukkan, harus memangkas mata rantai kekuasaan yang berlebihan ya oleh kita-kita. Jadi kitanya bersatu, bukan karena saya nyalek ya, nggak ada kekaitannya calon presiden dengan calon dewan. Nggak ada, beda jauh. Ya minimal nyalon dewan dulu lah, anak penguasa, jangan langsung nyalon wakil presiden. Kebayang teman-teman, anaknya Anwar, wartawan di DNTM yang ditenteng-tenteng sekarang, bermimpi saja nggak boleh. Kebayang nggak? Dia mau bermimpi aja nggak boleh. Paling banter kesuksesan anak Anwar itu jadi wartawan.
Ya udahlah, yang jadi wartawan mah anaknya jadi wartawan lagi. Ya udahlah, yang anaknya guru pengangguran mah jadi pengangguran lagi. Kan udah disekat mau seperti itu. Jangan sampai Bung Sapro yang dulu teriak-teriak anti dinasti atur, kemudian sekarang mau melanggengkan dinasti tetangga. Ini menjadi persoalan anak muda, karena anak muda itu tugasnya merawat harapan ke depan dan mempersiapkan buat generasi muda yang akan datang. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan Bang Apik, saya yakinkan, saya optimis, saya orang baik, maka saya menjadi salah satu dari ratusan calon dewan di Dapil Cipocok yang layak untuk dipilih dan diperjuangkan. Terima kasih. Oke.